Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Siti Mumun Munirah selaku dosen pengampu serta teman-teman kelas PUB yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pembelajaran kali ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Dari sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Mentari Romadoni, NIM 24262. Saya Priska Syarafa, NIM 2420092. Saya Hikmatul Laila, NIM 24286. Saya Nur Syariati dengan NIM 2420072. Dalam ilmu psikologi. Psikologi sosial merupakan satu dari cabang-cabang psikologi dalam konteks sosial yang bisa diterapkan dalam hidup berkeluarga, sekolah, politik, kantor, lingkungan, negara, dan lain sebagainya. Psikologi sosial sendiri tidak mempelajari tentang sesuatu yang tidak terlihat dan juga tidak terukur. Psikologi sosial lebih kepada menghubungkan beberapa aspek psikologi sosial dari psikologi sosial dengan proses dan juga struktur kognitif mendasar. Objek studi dari psikologi sosial dalam tingkah laku yang terjadi dalam konteks sosial atau pada lingkungan sosialnya. Dalam psikologi sosial ini dibahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan psikologi sosial. Dan secara umum terdapat beberapa hal primer yang menjadi kajian perspektif dalam psikologi sosial yang akan kami ulas dalam kesempatan ini. Macam-macam perspektif. 1. Perspektif perilaku. Perspektif perilaku dikemukakan John B. Waston, di mana dalam metode penelitian psikologi ini ia menyarankan agar perspektif ini tidak hanya dijadikan sebagai sebuah alternatif pendekatan instinktif saja, akan tetapi juga dijadikan sebuah alternatif primer yang fokus dalam masalah pemikiran, imajinasi, dan juga pencerahan. Perspektif ini kemudian dikembangkan dalam dua teori turunan, yaitu teori pembelajaran langsung atau social learning teori dan teori pertukaran sosial. 2. Perspektif kognitif. Dalam perspektif kognitif ini terdapat 3 teori yang menjadikan landasan perspektifnya, yaitu teori medan, teori kognitif kontemporer, dan juga teori atribusi dan konsistensi sikap. Dalam teori ini, medan yang dikemukakan Kurt Lewin melakukan kajian masalah konduksi sosial dengan memakai pendekatan konsep medan atau ruang kehidupan untuk jenis-jenis metode pembelajaran. Dengan itu, teori medan tersebut menjelaskan tentang situasi yang ada di sekitar individu yang akan berpengaruh pada perilakunya, di mana dalam teori ini hampir serupa dengan konsep Gestalt yang melihat jika keberadaan unsur atau bagian akan saling berhubungan antara satu sama lain. Sedangkan untuk teori atribusi dan konsistensi sikap yang dikemukakan Fritz Heider, seorang psikolog Jerman, mengatakan jika organisasi sikap adalah cara untuk menghindar dari sebuah konflik. Proses organisasi ini dilakukan dalam kerangka sebab dan akibat sehingga seorang bisa menyesuaikan dengan pemikiran orang di sekitarnya. Sementara dalam teori kognitif kontemporer melihat manusia sebagai sebuah objek yang aktif dalam menggunakan, menerima, dan juga merekayasa sekaligus memindahkan operasi. 3. Perspektif struktural. Perspektif struktural disusun dari jalinan interaksi manusia lewat proses yang bersifat stabil. Struktur
yang diterima oleh seorang berasal dari struktur yang sudah terbentuk dari generasi sebelumnya lewat sosialisasi. Untuk konsep ketiga ini, yaitu postmodernisme, terjadi karena tanggapan atas global modern yang mengemukakan jika dalam kehidupan modern seorang akan kehilangan sikap individualitas yang dimiliki dengan diganti dengan kumpulan gambar diri sendiri yang dipakai manusia untuk sementara dan setelahnya akan ditinggalkan. 4. Perspektif interaksionis. Perspektif ini pada awalnya dikembangkan seorang sosiolog bernama George Herbert Mead, di mana menurut seseorang yang ikut serta dalam sebuah kelompok sosial akan mewujudkan konduit bersama atau dikenal sebagai budaya. 5. Teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial teori dikatakan jika seorang masuk dalam hubungan pertukaran dengan orang lain yang disebabkan karena orang tersebut memperoleh imbalan atau keuntungan, atau dengan kata lain ada hubungan perilaku dengan sikap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siska. 6. Perspektif teori behavioristik. Dalam perspektif ini menekankan pada cara individu sebagai organisme yang membuat respons stimulus lingkungan lewat proses belajar. 7. Perspektif field theory. Perspektif ini dari Kurt Lewin berbasis pada konsep lapangan atau ruang hidup atau life space. 8. Perspektif etnometodologi. Perspektif etnometodologi umumnya dipakai oleh para ahli antropologi berhubungan dengan metode untuk analisa keyakinan dan juga praktek hidup yang dilakukan oleh orang-orang asli di sebuah daerah tertentu. 9. Perspektif teori peran. Pada perspektif teori peran, dalam psikologi ini mengartikan sekumpulan norma yang mengatur individu yang ada dalam sebuah posisi atau fungsi sosial tertentu dengan keharusan untuk berperilaku tertentu. 10. Perspektif konvergensi. Dalam perspektif yang ini beranggapan jika perkembangan pribadi manusia dipengaruhi dua faktor, yakni pembawaan dan juga lingkungan, serta faktor luar dan dalam atau endogen dan eksogen. Perspektif ini beranggapan jika manusia baru bisa berkembang jika bergaul dengan masyarakat, sehingga mengartikan jika lingkungan tidak bisa mengembangkan potensi, maka potensi tersebut juga tidak mampu untuk berkembang. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu lain akan dijelaskan oleh Hikmatul Laila. Hubungan psikolog dengan berbagai ilmu. 1. Hubungan psikolog dengan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan antar individu dan kelompok dalam perilaku sosial. Melihat pengertian sosiologi, jelas hubungan psikologi dan sosiologi amat erat. Lalu, seiring berjalannya waktu, kita lebih mudah mengatakan psikologi sosial karena kita melihat hubungan yang erat antar kedua ilmu tersebut. Namun, psikologi sosial ternyata berbeda dengan psikologi dan sosiologi. Perbedaan psikologi sosial mempelajari tingkah laku atau perilaku individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, objeknya pada individu tersebut. Psikologi dan sosiologi sama-sama mempelajari perilaku hubungan antar individu. Jadi psikologi sangat erat hubungannya dengan sosiologi. 2. Hubungan psikologi dengan ilmu antropologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia, kepercayaannya, bentuk fisik, warna kulit, dan budayanya di masa silam. 3. Hubungan psikologi dengan ilmu politik. Mungkin dalam pikiran kita terdapat banyak pertanyaan. Pertanyaan psikologi ada hubungannya dengan ilmu politik.
Dalam hal ini, hubungannya psikologi dengan politik adalah psikologi sosial. Dalam hal politik, psikologi berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, juga untuk memperlihatkan sikap atau respon yang diberikan oleh masyarakat sehingga pelaku politik bisa mempelajarinya, agar pelaku politik dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sikap yang ditunjukkan oleh para masyarakat terhadap para pelaku politik inilah yang diuraikan dan disebutkan psikologi sosial. 4. Hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi mungkin hampir sama dengan psikologi sosial, karena dalam hal ini komunikasi mempelajari peristiwa sosial yang terjadi ketika manusia melakukan interaksi pada lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Mbak Nur Syariat. 5. Hubungan psikologi dengan ilmu biologi. Dilihat secara objeknya, psikologi mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan biologi mempelajari tentang jasmani atau fisik. Yang keenam, hubungan psikologi dengan ilmu alam. Ilmu kejiwaan yang bisa dikenal psikologi memiliki keterkaitan dengan ilmu alamiah dasar, atau bisa disebut juga dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun, dimanapun. Yang ketujuh, hubungan psikologi dengan ilmu filsafat. Psikologi adalah sebuah ilmu tentang jiwa atau ilmu yang secara khusus mempelajari tentang gejala dari kejiwaan manusia. Sementara filsafat merupakan sekumpulan masalah langsung yang bisa mendapatkan perhatian dari manusia dan akan ditemukan jawaban-jawabannya dari para ahli filsafat. Yang ke-8, hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan atau proses belajar mengajar akan baik apabila seorang guru mengerti keadaan psikis setiap anak melalui respon maupun perkembangan pola pikir anak tersebut. Penutup. Kesimpulan, psikologi merupakan ilmu yang tidak terlepas dari ilmu-ilmu lainnya, di mana psikologi masih memiliki hubungan dengan beberapa ilmu lainnya. Ruang lingkup psikologi dalam kehidupan manusia juga cukup luas. Dengan ini, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan lain, psikologi beserta sub-sub ilmunya pada dasarnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan itu biasanya bersifat timbal balik. Psikologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dan sebaliknya ilmu-ilmu memerlukan bantuan psikologi. Di antara hubungan psikologi dan dengan ilmu pengetahuan lain adalah hubungan psikologi dengan sosiologi, hubungan psikologi dengan antropologi, hubungan psikologi dengan ilmu politik, hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi, hubungan psikologi dengan biologi, hubungan psikologi dengan ilmu alam, hubungan psikologi dengan filsafat, hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Saran dan kritik. Kami sebagai tim penyusun makalah ini mensarankan kepada teman-teman membaca untuk lebih memahami mengenai hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya agar tidak terjadi hal yang tidak sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Jadilah pembaca yang cerdas dalam mengolah informasi. Semoga makalah ini bisa dibahas dan dipelajari serta menjadi suatu motivasi belajar yang mendorong pembaca untuk membaca sekaligus memahami isi dari makalah. Kami selaku penyusun juga mengharapkan partisipasi teman-teman pembaca untuk memberikan kritik ataupun masukan untuk kami, agar kami ketika melakukan penyusunan bisa lebih baik lagi, dan semoga makalah yang susun bisa bermanfaat untuk kami sendiri serta orang lain di kemudian hari. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan.